Tebak kamu, ini binatang apakah? Oh, tidak. Mungkin ini terlalu kasar. Kita sebut saja ini makhluk ciptaan Tuhan yang paling indah, yang bernama kadal berjumbai. Tapi kakak yang satu ini memiliki berbagai macam nama. Yang pertama, naga berjumbai, frill naked slither, frill dragon, atau soa payung. Kalian tahu gak, abang dari kadal ini pernah membintangi suatu film berjudul Jurassic Park. Tapi kalau kita saksikan seksama, reptil ini mirip wanita yang lagi marah. Oh, ya sudahlah. Kadal berjumbai bisa ditemukan di tanah Papua atau daerah Australia. Kadal berjumbai memiliki ciri khas pada area leher yang bisa mengembang seperti payung. Umumnya, area leher akan mengembang ketika kadal merasa dalam kondisi terancam. Kadal berjumbai mempunyai makanan utama berupa serangga dan vertebrata kecil yang bisa diperoleh di sekitar pohon. Setelah dewasa, kadal jenis ini mampu mencapai panjang hingga 85 cm. Dalam kondisi biasa, jumbai tersebut berada dalam kondisi terlipat. Keberadaan jumbai tersebut lantas membuat kadal berjumbai terlihat seperti hewan yang agresif dan menakutkan. Namun, jangan khawatir, kadal berjumbai bukanlah kadal yang beracun atau berbahaya bagi manusia. Fungsi utama jumbainya adalah untuk membuat penampilan terlihat lebih menakutkan supaya makhluk lain tidak berani macam-macam dengannya. Sebagai bentuk pertahanan dirinya paling dasar, kadal ini memanfaatkan warnanya yang kecoklatan untuk membantunya berkamuflase di batang pohon. Jika hewan predatornya berhasil menemukan kadal berjumbai ketika sedang berada di atas tanah, kadal berjumbai akan berlari secepat mungkin ke tempat yang aman. Uniknya, kadal ini bisa berlari hanya dengan kedua kaki belakangnya. Namun, jika si kadal berada dalam kondisi terpojok, barulah kadal berjumbai menggunakan metode pertahanan yang paling terkenal. Ia akan membuka mulutnya dan merentangkan jumbanya sehingga tubuhnya jadi terlihat lebih besar. Harapannya, hewan yang tadinya berniat memakan kadal berjumbai menjadi kaget dan takut sehingga ia tidak Musim kawin kadal berjumbai terjadi pada musim penghujan. Waktu setempat, tepatnya antara bulan Oktober hingga Maret. Kadal jantan akan mengusir pejantan lain yang memasuki wilayah kekuasaan dengan cara merentangkan jumbainya. Namun, membiarkan betina masuk sesudah melakukan perkawinan dengan penjantan. Betina akan mencari tempat yang cocok untuk membuat sarang menaruh telur-telurnya. Sarang kadal berjumbai berupa jengkungan di atas permukaan. Tanah berpasir dan tidak memiliki tanah teduh di atasnya, supaya telur-telurnya bisa mendapat panas matahari langsung untuk membantunya cepat menetas. Betina menjaga dan mengarami telurnya selama sekitar 70 hari. Jumlah telur yang bisa dikeluarkan seekor kadal bisa mencapai 13 butir. Begitu telurnya menetas, selesai sudah tugas betina karena bayi-bayi kadal berjumbai sudah harus hidup mandiri dan mencari makan sendiri. Seekor kadal berjumbai bisa tumbuh hingga sepanjang 85 cm dan hidup hingga usia 9 tahun. Betina umumnya berukuran sedikit lebih kecil daripada penjantan. Kadal yang hidup di Australia memiliki ukuran rata-rata lebih besar daripada yang hidup di Pulau Papua. Mungkin hanya inilah video yang dapat kami sampaikan. Sekian dan terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.